Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Andrew Transportation Gallery. Nah, pada pagi hari ini aku ada di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, aku mau naik kereta api Argo Wilis ke Bandung. Nah, kereta api Argo Wilis ini sekarang menjadi kereta api nomor 1 di Indonesia ya. KA1, sebelumnya KA1 kan Argo Anggrek ya. Ini adalah pengalaman pertama kali aku naik kereta api jarak jauh di era new normal. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya naik kereta api jarak jauh di era new normal? Nah, yang pasti harus pakai masker. Harus pakai masker, lalu nanti setelah kita check-in, nanti akan diberikan face shield oleh petugas. Dan jangan lupa untuk kereta api jarak jauh wajib membawa surat ini. Nah, Nah, ini adalah surat rapid test, jadi yang menunjukkan kalau kita tuh non reaktif COVID-19. Nah, bagi kamu yang belum rapid test seperti ini, belum rapid test, kamu bisa rapid test di stasiun. Jadi di stasiun juga menyediakan layanan rapid test. Biayanya sebesar 85.000. Nah, kalau aku kan sudah rapid test kemarin di rumah sakit, jadi nanti di stasiun nggak perlu rapid test lagi. Oke, penasaran dengan keseruan perjalanan aku naik kereta api Argo Wilis di era new normal? Tonton terus video trip reportnya sampai habis. Nah, ini dia boarding passnya. Ini KA Argo Wilis, nomor keretanya KA1, berangkat dari Surabaya Gubeng nanti jam 7 pagi. Aku ada di eksekutif 8. Eksekutif 8 ini kereta paling belakang. Tiba di Bandung perkiraan jam 19.34. Jadi nanti perjalanannya 12 jam 34 menit. Ya, kasih. Teman sama Pak. Ya, oke, kasih. Ya. Di atas kereta ya. Oke, makasih. Oke, barusan sudah check in. Sekarang langsung kita menuju keretanya. Ini sudah masuk di jalur 6 dan dapat face shield. Nah, ini face shield nanti dipakai di dalam kereta. Ini fasilitas gratis untuk penumpang kereta api jarak jauh. Oke teman-teman, ini dari jalur 6. Nah, ini keretanya udah dari depanku nih, kereta api Argo Wilisnya. Pakai lokomotif CC 206 1338 Tipo Indo SDT. Nah, ini kereta pembangkit eksekutif 1. Nah, eksekutif 2, eksekutif 3, kereta aku paling belakang sendiri, eksekutif 8.
Nah, kita jalan ke belakang. Dan dia sudah menggunakan rangkaiannya stainless steel ya. Jadi kereta api Argo Wilis ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel terbaru buatan Inka Madiun. Dan ini dia kereta makannya. Sepi banget ini belakang. Dan ini dia rangkaian kereta paling belakang, yaitu eksekutif 8. Ada di ujung sendiri nih. Nah, di belakang sendiri eksekutif 8. Kita masuk. Nomor 8D. Oh ya ini. Oke. 8D. Oke teman-teman, ini aku sudah ada di dalam kereta api eksekutif Argo Wilis. Nah, tadi pas check-in dibagikan ini ya, facial. Jadi facial ini dibagikan gratis kepada penumpang kereta api jarak jauh dan wajib dipakai pada saat di kereta api. Nah, pakai ini dulu. Jadi setelah pakai masker ada facialnya gitu, jadi double protection. Ini facialnya seperti ini. Dua usaha juga wajib dilengkapi dengan standar physical distancing yang disediakan oleh masing-masing kereta. Oh iya, selain memakai masker dan menggunakan facial ini, penumpang kereta api jarak jauh wajib menggunakan pakaian lengan panjang. Nah, jadi pakaian lengan panjang ini wajib digunakan, dan boleh pakaian lengan pendek. Jadi itu juga untuk protokol keamanan juga ya. Jadi biar kalau lengan pendek kan nanti takutnya kan ini kulitnya nempel-nempel ke kursi. Jadi itu kalau ada yang kena itu kan lebih bahaya. Oke, kita pasang dulu facialnya. Perusahaan kita harus memiliki protokol pencegahan COVID-19 di internal masing-masing. Jadi double protection, udah pakai masker, pakai facial. Pukul 7.53 atau tepatnya 53 menit setelah melewati perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng, ini kereta api Argo Wilis sudah sampai di stasiun Jombang. Nah ini stasiun Jombang. Atau jalur 2 atau di jalur 3 ada kereta api apa ini, Penataran, kereta api Doho. Kereta api Doho dari Blitar tujuan Surabaya. Ini dia stasiun Jombang. Kayaknya nggak ada yang naik dikit kayaknya. Nah, kita langsung berangkat. Nah teman-teman, kita sudah lepas dari stasiun Jombang. Nah dari Jombang ke arah barat ini
Madiun, lalu Solo, Jogja, Kutoarjo, Purwokerto, Cirebon, Jakarta itu sudah double track. Jadi ini membuat perjalanan kereta api lebih cepat ya. Tapi nanti kereta api Argowilis ini kan lewatnya jalur Bandung ya. Jadi nanti double tracknya mulai Jombang sampai Kroya. Nah, Kroya kan ada percabangan jalurnya tuh antara yang ke Purwokerto sama yang ke Banjar. Nah, kita melewati jalur yang Banjar. Jadi Kroya sampai Bandung nanti single track. Di stasiun dan Solo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun dan Solo, kami persilakan mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api benar-benar berhenti. Nah oke teman-teman, ini aku pesen bakso dari Reska, yaitu restorannya kereta api. Ini mereknya baru ya, Baksoku. Kalau dulu kan kita sering di kereta api namanya Popso ya. Nah ini sekarang namanya berubah jadi Baksoku. Ini harganya 28.000. Nah seperti apa? Ya seperti ini. Ya seperti biasa, ada bakso, ada tahu sama mie. Bayangkan segini 28.000. Kapan lagi makan semahal ini di kereta api? Apa lah, sekali-sekali. Nah, setelah melewati perjalanan 2 jam dari Surabaya, ini perjalanan kereta api Argowilis sudah sampai di stasiun Madiun. Tepatnya jam 9 pagi. Nah, ini di depan aku. Nah, ini. Di depan aku ini adalah pabrik dari PT Inka Madiun, yaitu yang membuat kereta api, membuat rangkaian kereta api. Nah, ini adalah pabriknya. Diproduksi di sini. Dan rencananya nanti mau Inka kan mau bikin ini ya, pabrik besar lagi di mana, Banyuwangi. Nah ini kursi favoritnya, biasanya anak-anaknya disebutnya kursi jomblo. Kenapa kursi jomblo? Karena dia memang sendiri, letaknya ada di bagian paling belakang dari kereta, sama bagian paling depan di ujung sana juga ada kereta ada kursi yang satu ini. Ini enak nih kalau untuk pergian seorang diri. Belakangnya bisa buat taruh-taruh bagasi kan di sini. Nah, ini adalah interior dari kereta eksekutif stainless steel, yaitu yang produksi terbaru dari PT Inka Madiun. Ini suaranya ya, jadi di setiap keretanya di atasnya itu ada kayak mesinnya gitu ya, untuk AC-nya. Fasilitasnya sama seperti kereta eksekutif pada umumnya. Ada 2 colokan di sini, 2 colokan sama. Lalu di sini juga ada tempat untuk naruh-naruh. Nah di sini ada footrestnya. Jadi footrestnya ini fleksibel ya, bisa naik turunkan. Nah ini posisi turun seperti ini, cukup longgar. Nanti kalau mau dinaikin lagi biar space-nya sini nggak sempit, tinggal tekan ini aja. Nah kan pas seperti itu. Lalu di sampai sini
Ini juga ada meja makan. Jadi meja makannya ada di sini, meja makan lipat. Nah, seperti ini. Bisa juga buat sambil kerja pakai laptop. Menutup tinggal. Sini untuk reclining seatnya ya, untuk merebahkan kursinya. Sementara tirainya sudah menggunakan tirai model terbaru, yaitu bukan korden lagi, tapi tirai seperti ini, tarik, bukan korden yang kain ya. Nah ini kalau untuk menaikkan kordennya, kamu tarik ke bawah dulu, tarik ke bawah, baru lepas. Nah seperti ini. Jadi kalau mau nutup tinggal lebih praktis lah ya. Nah di bagian atas ini juga ada lampu baca. Lampu bacanya nih. Nah ini berfungsi. Nah, mantap, berfungsi. Sementara bagasinya tetap di bagian atas ini. Luas. Naik kereta api di masa pandemi seperti sekarang ini, aku rasa cukup efektif ya. Karena apa? Karena ini gerbong keretanya tidak diisi 100%. Jadi kayak langsung seperti ini kan maksimalnya mengangkut 50 penumpang. Nah itu hanya diisi sekitar 30 penumpang saja, sementara 18 lainnya di blok, jadi udah dijual. Oleh karena itu kalau kamu pesen tiket di KAI Akses, di aplikasi KAI Akses atau di platform manapun, itu ada kursi-kursi di blok yang sepertinya sudah terisi. Namun itu bukan terisi, tapi memang sengaja dikosongkan. Kayak di sebelahku ini sebenarnya kosong, memang blok, jadi tidak ada penumpang walaupun misalnya lagi full. Jadi ini benar-benar efektif lah untuk jaga jarak physical distancing ya. Selain itu aku juga bawa ini persediaan masker nih, ada lumayan ya. Jadi untuk perjalanan jarak jauh kalian berapa jam sekali itu ganti masker ya. Jadi ini aku bawa masker. Lalu aku juga bawa ini ada alkohol swabs ini alkohol 70%. Jadi untuk bisa buat lap-lap di mana tempat-tempat, bisa di kursi, bisa di pegangan atau di mana gitu.
setelah melewati perjalanan 3 jam 20 menit, akhirnya perjalanan kereta api Argo ini sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Nah, ini stasiun Solo Balapan. Kita lihat di sini ada pengerjaan peron ya. Nah, ini semula dulu kan rel jalur 3. Nah, sekarang rel jalur 3-nya itu dihilangkan, nggak tahu mau dibuat rel atau dibablas jadi peron ini. Nah, di atas itu adalah jembatan yang menghubungkan antara stasiun Solo Balapan dengan terminal Tirtonadi Skybridge. Jadi kalau tinggal jalan ke situ sudah nyambung ke terminal Tirtonadi. Sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Dari Surabaya ke sini itu 4 jam 25 menit. Dan ini ada perubahan drastis di stasiun Tugu Yogyakarta. Kenapa? Karena sudah seperti daerah Jakarta ya. Di sini tuh banyak sekali tiang-tiang LAA. Nah, ini seperti ini. Tiang-tiang listrik aliran atas. Karena rencananya nanti akhir tahun 2020 akan dioperasikan KRL di lintas Solo Jogja. Jadi tadi mengapa di daerah lintas Solo Jogja sana sudah dipasang dengan penuh-penuh dengan tiang LAA ini, bahkan ada kabel-kabelnya sudah, berarti sudah siap dioperasikan. Nah, ini dia. Jadi nanti Pramex sudah nggak ada, digantikan dengan KRL. Tapi nggak tahu deh KRL-nya nanti katanya kan bukan KRL yang seperti di Jakarta ya. Jadi KRL-nya nanti bukan yang Jepang, tapi KRL-nya yang buatan Indonesia. Bolex atau apa aku lupa, pokoknya yang buatannya Inka. Mantap. Ini sudah siap, sudah dipasangin ini penyangganya untuk kabel-kabelnya, tinggal dipasang kabel aja ini. Nah, ini nih jenis kereta yang paling aku suka. Jadi dia kaca lebar. Wow, itu sebelum juga ada kereta
stainless steel. Aku paling suka kereta ini nih. Ini sampai sekarang masih suka sih. Dia itu paling enak nih, kaca lebar, pandangannya luas. Wah mantap banget kalau dapet yang kereta ini. Oh ini kaca pesawat kecil jendelanya, nggak suka. Bagi ada penumpang kereta api beramat dimohon segera tempatkan diri masuk dalam kereta. Keretanya mau sampai di stasiun Kuntoarjo. Nah ini aku ada di eksekutif 8 keretaku. Ini nggak ada penumpangnya sama sekali, jadi cuma aku aja di kereta paling belakang, kosong melompong, berasa kereta milik pribadi ya. Oke. Tiga jalur ya, yang ini untuk jalur utama. Nah ini jalur yang ke X Purworejo tapi mati, jalur non aktif ke Purworejo. Ini dia depo lokomotifnya ke Purworejo. Stasiunnya di sebelah sini nih. Nah ini terlihat ada apa, pembangunan juga ya di stasiun Purworejo. Kan dulunya toko-toko ini, nggak tahu di apa mau dibuat apa ini. Tadi sepanjang perjalanan jarang ya ketemu dengan kereta-kereta lain. Karena apa ya? Karena ini pada musim pandemi gini kan tidak semua kereta jalan ya, jadi kan hanya beberapa aja yang jalan. Jadi tadi sepanjang perjalanan tidak ketemu banyak kereta, itulah membuat KTK-nya sepi. Nah di bagian bawah sini ada keterangannya K1 01879 Jak. Itu artinya dia K1 di kelas eksekutif ya. 0 ini artinya kereta tidak berpenggerak. Nah 18 ini tahun pembuatannya tahun 2018. 79 ini urutannya, urutan ke 79. Sedangkan depo induknya depo induk Jakarta Kota atau Jak. Berat kosongnya 39.500 kg. Untuk toiletnya berada di satu sisi ya, jadi ada 1, 2. Sementara di sisi belakang tadi nggak ada toiletnya, jadi toiletnya hanya ada di satu sisi saja. Dengan baik. Ada tisunya juga. Nih kursi paling nyaman nih buat jomblo. Kursi single seat. Nah, adanya di depan atau di belakang sendiri. Depannya pas TV. Wah, istimewa banget nih. Seperti apa? Wah, ini keren. Ini ada ini. Tuh, kosong, di belakang kosong. Nggak ada untungnya sama sekali ya. Ini apa namanya, enak di depan ini ya. Ini kereta single seat, nggak gabung sama penumpang lain.
itu tracknya sudah double track ya, jadi Kutoarjo ke arah barat itu sudah double track. Kalau dulu kan yang Kutoarjo Purwokerto masih single track, sekarang sudah double track semua. Nanti kita juga akan melintasi terowongan hijau yang baru, City Keren. Ikuti terus terdekornya sampai habis. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Kebumen. Nah, sekarang stasiun Kebumen ini megah banget ya. Dengan adanya double track jalur selatan ini, stasiun Kebumen juga berbenah. Ini ada kanopi baru yang panjang banget. Jadi gerbong depan, kereta depan sampai kereta belakang ini nutup semua. Tidak ada yang di luar kanopi, semuanya tertutup kanopi. Jadi kalau hujan udah nggak kehujanan lagi. Mantap ya, stasiun Kebumen. Wow, megah ya sekarang. Nah, dulu sebelum menjadi KA1, Argo Wilis ini nggak berhenti di stasiun Kebumen ya teman-teman. Nggak tahu sekarang kenapa kok berhenti di stasiun Kebumen setelah diperpanjang sampai Jakarta. Jadi pemberhentiannya semakin banyak. Tadi di Kertosono berhenti, di Kebumen sekarang berhenti. Padahal dulunya nggak berhenti, di Kertosono sama Kebumen berjalan langsung. Sekarang perjalanan kereta api Argo Wilis sudah sampai di stasiun Kroya, yaitu stasiun yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini kereta api Argo Wilis KA1 di stasiun Kroya ini dijadwalkan bersilang dengan kereta api Argo Wilis KA2 yang dari arah Jakarta tujuan Surabaya. Nah, diperkirakan kereta api Argo Wilis KA2 ini akan sampai di stasiun Kroya pada pukul 14.00. Nanti begitu KA2-nya masuk, Argo Wilis KA1 yang aku naikin langsung diberangkatkan kembali, karena dari Kroya ke Bandung itu jalurnya masih single track, jadi harus bersilang seperti ini. Tadi kereta api Argo Wilis KA1 ini aku naikin sampai di stasiun Kroya pada pukul 13.45, jadi lebih awal 4 menit dari jadwal seharusnya, yaitu 13.49. Nah, di sini menunggu sekitar 15 menitan untuk menunggu KA2. Dari samping sana tadi ada kereta api Joglo Semarkerto tujuan Jogja Semarang. Terima kasih.
4 dari arah barat, jalur 4 dari arah barat akan segera masuk kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Harap berhati-hati kepada rombongan penumpang kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Mohon untuk sementara tidak terlalu dekat dengan jalur 4. Pastikan posisi berdiri Anda di belakang garis batas aman, garis berwarna kuning. Hati-hati jalur 4 dari arah barat, segera masuk kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Jalur 4 cukup, jalur 4 cukup. Masih bisa hati-hati jalur 4 cukup. Pukul 15:25 kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Banjar. Nah, ini di sini tunggu waktu 6 menit. Nanti kemudian akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:31 tepat pada waktu.
Lebih 10 menit perjalanan kita sudah sampai di stasiun Cipendei. Nah, ini stasiun terkenal nih di bagi dunia perkereta apian. Kenapa? Karena di sini semua kereta wajib berhenti ya. Jadi nggak ada yang berjalan langsung. Karena apa? Karena di sini akan dilakukan pengecekan rem. Karena habis Cipendei ke arah sana, nanti ini jalurnya menurun sampai Cicalengka. Jadi perlu benar-benar dicek remnya. Ini suhu udaranya dingin di sini. Ada yang jual-jual di depan, ada ibu-ibu, biasanya orang-orang beli di sini untuk cari makanan. Biasanya di stasiun Cipendei terkenal sama orang-orang yang mau beli cemilan atau makanan ya. Nah, oke teman-teman, ini sekarang kereta api Argo Wilis sudah sampai di stasiun Nagrek. Di sini kereta api Argo Wilis berhenti karena tunggu silang dengan kereta api Turangga dari Jakarta tujuan Surabaya Gubeng. Wah, KA1 kok kalah silang nih ya dengan kereta api lain. Di stasiun Nagrek. Persiapan di berangkatan kembali. Jangan sampai ada lebih dalam atau tertunda di dalam kereta.
Begitu semua berada di sebelah kanan atau sebelah kiri arah kedatangan kereta. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, Sudah sampai di stasiun Bandung setelah melewati perjalanan 12 jam. telah menggunakan jasa layanan Kereta kereta api api. Argo Wilis telah tiba Sampai di jumpa stasiun. pada perjalanan Terima kasih telah berikutnya. menyaksikan report aku pada hari Kami ini. informasikan kembali. Video lainnya dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hati-hati di jalan Transportation lima dan Gallery. jalan barat. Sampai jumpa di perjalanan Hati-hati di jalan lima.